Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Xiao Yan juga menatap Raja Naga Emas yang tersenyum dengan heran. Ya, pada saat itu, tuanku menggunakan tangannya sendiri untuk menyingkirkan hantu itu, dan ketika dia mengumpulkan beberapa jiwa yang berserakan, tuanku sepertinya menemukan sesuatu, tetapi Xiao Yan terlalu lemah saat itu dan lupa. Sekarang, setelah CZ mengatakan ini, saya tiba-tiba mendapat minat yang kuat. Saya ingin datang ke tingkat pria berbaju hitam untuk mengatakan bahwa keluarga MU telah mencampuri hal-hal yang tidak boleh disentuh, dan apa yang disebut hal-hal yang seharusnya tidak disentuh bukanlah hal biasa. Apakah ini yang dikatakan pria berbaju hitam itu? Xiao Yan juga menatap kosong pada gulungan hitam pekat itu. Ya, inilah yang dikatakan pria berbaju hitam, dan pada saat yang sama, saya pikir itu juga yang menyebabkan keluarga MU dihancurkan. Raja Naga Emas berkata perlahan. Di dunia ini, ada banyak hal aneh di dunia, tetapi semua orang tahu ideal kepolosan dan rasa bersalah. Jika Anda memiliki harta dan diketahui orang lain tanpa kekuatan yang cukup, itu hanya akan menarik orang lain untuk berburu dan membunuh, seperti keluarga MU. Ada begitu banyak. Tahan, kamu bisa mencoba membukanya dengan seluruh kekuatanmu. Raja Naga Emas melemparkan gulungan hitam pekat itu ke Xiao Yan, jelas ingin membuatnya menyadarinya sendiri. Di tangan Xiao Yan, ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang diturunkan secara mengerikan dari gulungan itu. Tetapi ketika Xiao Yan ingin membukanya, dia tidak dapat membukanya bagaimanapun caranya. Melihat ini, Xiao Yan juga mengetahui kehebatan gulungan ini, tetapi dia bukannya tidak berdaya, dan segera mengarahkan kekuatan jiwanya yang besar ke arah gulungan itu. Sentuh! Sebuah getaran kecil datang dari tangan Xiao Yan. Jelas, kekuatan jiwa Xiao Yan barusan gagal. Dengan kata lain, gulungan hitam pekat di tangan Xiao Yan benar-benar menolak kekuatan jiwa Xiao Yan. Hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah bahwa kekuatan jiwa orang yang membuat gulungan ini jauh lebih kuat daripada Xiao Yan, dan kekuatan jiwa Xiao Yan tidak cukup, jadi dia tidak bisa membuka gulungan itu. Ada juga kebutuhan untuk metode khusus untuk membuka. Xiao Yan juga seorang karakter yang menolak untuk mengakui kekalahan, dan kemudian Xiao Yu memanggilnya, dan api melahap gulungan itu. Bum bum bum. Gulungan hitam pekat itu membiarkan api yang menghanguskan memanggang tanpa tanggapan apapun. Ini? Xiao Yan juga menatap Raja Naga Emas tanpa daya saat ini. Ini adalah pertama kalinya fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya bisa ada. Bagaimana mungkin ada gulungan seperti itu? Xiao Yan bertanya-tanya dalam hatinya. Jika gulungan ini mudah diselesaikan oleh Anda sekarang, itu tidak akan menjadi sasaran iblis. Raja Naga Emas juga melihat bahwa Xiao Yan tidak berdaya, jadi dia berkata, "Tuan, apakah ada cara bagimu untuk membuka gulungan ini?" Xiao Yan memandang Raja Naga Emas dan bertanya, "Saya pikir itu mungkin untuk menangani gulungan ini dengan kekuatan tuan saya." Ya, tetapi jika saya membukanya, peluang besar dalam hal ini bukan milik Anda. Setelah berbicara, dia menatap Xiao Yan sambil tersenyum. Peluang besar? Xiao Yan bingung saat ini, gulungan ini tidak dapat dibuka. Apa peluang besar yang dikatakan tuannya? Oke, jangan mengeluh, itu normal bahwa gulungan ini tidak dapat dibuka. Karena membuka gulungan ini membutuhkan kekuatan api suci. Jadi kita harus menyiapkan pil obat untuk melahap api suci terlebih dahulu. 7 bunga api, Sushengdan, cairan es roh darah. Selanjutnya, dari pengalamanku,
Gulungan ini seharusnya merupakan warisan yang ditinggalkan oleh kekuatan tertinggi. Raja Naga Emas berkata perlahan, "Apakah kamu membutuhkan api suci untuk membukanya?" "Warisan?" Xiao Yan menatap gulungan hitam pekat di depannya, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk menutup. "Kalau begitu kita akan pergi mencari api suci ketika sudah menetap di sini. Dengan api suci, ditambah api aneh di tubuhmu, sesuatu yang sangat menarik pasti akan terjadi." Raja Naga Emas menatap Xiao Yan dengan jahat. Untuk beberapa alasan, Xiao Yan selalu merasa bahwa dia terus jatuh ke jalan yang dirancang Raja Naga Emas untuknya. "Oke, jangan tertekan. Nah, masih ada hal-hal yang perlu kamu selesaikan sekarang." "Kamu lupa pil Guben Peiyuan?" Raja Naga Emas berkata perlahan. "Aku sangat ingin tahu tentang rahasia King Yuan yang sangat kamu yakini." Xiao Yan mendengarkan Raja Naga Emas memegang King Yuan, dan dia juga mengerti bahwa dengan mata tuannya sendiri, dia pasti tidak akan membohongi dirinya sendiri, tapi King Yuan tidak akan tertipu. Rahasia apa yang ada di Yuan? Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya-tanya. "Jika itu masalahnya, ayo kita keluar." Xiao Yan berdiri dan membersihkan debu di tubuhnya, lalu meletakkan penguasa api abadi hitam pekat di punggungnya, dan perlahan berjalan menuju batu di luar. Sinar matahari benar-benar hangat. Xiao Yan baru saja keluar dari kamar batu, hari sudah pagi di luar, dan sinar matahari menyinari tubuh Xiao Yan, menyebabkan Xiao Yan yang telah berkultivasi merasakan miliknya. Tubuh untuk sementara waktu. "Tuan Muda Xiao, kamu keluar dari gerbang." Nona menginstruksikan yang termuda untuk menunggu Tuan Muda di sini, dan membawa Tuan Muda ke sana setelah dia meninggalkan bea cukai. Seorang gadis yang terlihat lebih lembut berkata dengan hormat kepada Xiao Yan, "Kalau begitu Lau akan memimpin." Xiao Yan juga tersenyum sopan pada wanita muda itu. Jalan hantu Wewem Novel, pelayan itu membawa Xiao Yan ke lorong. Tuan Muda Xiao benar-benar muda dan menjanjikan. Tidak heran wanita muda itu sangat terpesona olehnya. Pembantu itu memandang Xiao Yan dan berkata, "Apa maksud Guliang?" Xiao Yan juga bingung saat ini, tidak tahu mengapa pelayan di depannya mengatakan ini padanya. "Ah, Tuan Muda Xiao mengambil kebebasan, tapi bukankah itu jelas?" Jarang melihat seorang wanita muda begitu tergoda oleh seorang pria tahun ini. Pelayan itu berkata perlahan. Xiao Yan juga terkejut saat mendengar itu, dan jelas mengerti mengapa Yueru menanyakan itu sebelum dia mundur. "Hei, ada begitu banyak orang tergila-gila di dunia. Aku sudah punya keluarga. Aku khawatir aku hanya bisa memenuhi niat baik Nona Yu." Xiao Yan berpikir dalam hati. Sejujurnya, Xiao Yan bukan orang yang tidak kasar. Dia hanya teman sederhana bagi Yueru. Bagaimana saya bisa tahu bahwa itu akan menjadi hubungan seperti itu? Itu benar-benar sakit kepala. Dia mengikuti pelayan itu ke aula keluarga, di mana Yueru dan Yueyu sedang mendiskusikan sesuatu. Teman kecil Xiao yang telah pergi? Sepertinya kekuatan retret ini telah meningkat lagi. Yuyu tertawa. Jelas, di bawah kekuatan Dou di bintang 5 patriark keluarga Yu, Xiao Yan masih kesulitan menyembunyikan kekuatannya. Ini kebetulan. Tapi tidak masalah, Xiao Yan juga tertawa. Pada hari-hari ketika teman kecil Xiao Yan sedang dalam retret, wanita muda King Yuan itu bangun sekali, tetapi dia telah koma sejak saat itu. Bahkan jika kami mempekerjakan banyak dokter, itu benar-benar tidak mungkin. Namun, ada jejak inti iblis naga tingkat kaisar. Dikatakan bahwa runtuhan binatang buas akan segera dibuka,
dan dikabarkan bahwa inti iblis naga tingkat kaisar juga ada di dalamnya. Yuyu duduk di kursi utama dan menatap Xiao Yan. Sisa-sisa monster? Apa itu? Xiao Yan juga baru di jalan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.